Bapak Ibu pendaftar P3K tahun 2022, kembali lagi di sini saya akan membahas mengenai Bapak Ibu yang ketika mau melanjutkan pendaftaran muncul notif mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Atau mungkin ada yang mengalami awalnya sudah bisa lanjut mendaftar tapi karena belum mengakhiri resume, begitu tiba-tiba login kembali muncul juga hal yang sama. Formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Nah, saya akan analisis di sini dari 5 penyebab dan solusinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik biar nanti bisa mengambil tindakan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang menyebabkan hal tersebut karena yang pertama ini adalah tidak ada formasi di instansi Bapak Ibu. Solusinya apa? Solusinya Bapak Ibu silakan cari informasi. Boleh koordinasi dengan BKPSDM karena biasanya di awal mulai pendaftaran ataupun sebelumnya BKPSDM akan mengumumkan formasi-formasi yang ada di instansi masing-masing. Silakan nanti dicek, barangkali sebenarnya di instansi Bapak Ibu ada formasi, tapi Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Nanti akan ada langkah berikutnya. Ya, kalau memang misalnya tidak ada formasinya ya berarti sudah tidak bisa lagi melanjutkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, kemudian masalahnya ini yang tadi saya sebutkan, awalnya bisa daftar namun tiba-tiba tidak bisa lagi. Muncul notif formasi sudah tidak tersedia. Nah, ini berdasarkan informasi hasil rakor ya Ibu Nunuk dengan DPR bahwa ada beberapa kabupaten yang melakukan penarikan usulan sehingga formasi di instansi Bapak Ibu menjadi tidak ada. Nah, ini dicek, silakan dikonfirmasi ke BKPSDM-nya apakah di Kabupaten Bapak Ibu terjadi penarikan usulan atau tidak. Ya, kalau terjadi penarikan usulan maka sama juga tidak bisa Bapak Ibu akan melanjutkan pendaftaran. Kemudian penyebab yang kedua, nah di instansi Bapak Ibu ada formasi namun kena penyesuaian P1 karena sistem rekrutmen yang untuk P3K tahun 2022 ini mengutamakan P1 ya lulus passing grade tahun lalu untuk diangkat terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian formasi bagi P1? Begini Bapak Ibu. Misalnya di sekolah Bapak Ibu ada 2 orang guru yang tidak lulus passing grade tahun lalu. Kedua-duanya masuk sebagai kategori P3 karena sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini di sekolah A. Di sekolah Bapak Ibu sekarang ada formasi. Ada 2 formasi sehingga kan nanti akan diambil satu-satu. Nah, gitulah harapan awalnya. Namun di instansi yang sama di Kabupaten Bapak Ibu ada sekolah B yang mempunyai guru lulus passing grade tahun lalu dan sekolah C mempunyai guru lulus passing grade tahun lalu. Namun di sekolah B dan di sekolah C tidak ada formasinya. Ini di pengumuman awal. Nah, ketika pendaftaran di sistem, nanti guru-guru yang lulus passing grade ini yang tidak mendapatkan formasi awalnya akan terdeteksi. Loh, ini kan ada lulus passing grade. Kenapa tidak ada formasi? Sehingga ini akan menyebabkan formasi yang awalnya berada di sekolah A itu akan digeser berpindah ke sekolah B dan lagi satu akan berpindah ke sekolah C. Ini dengan catatan perubahan formasi tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah baru. Nah, artinya di sekolah B-nya ini tidak akan menjadi kelebihan guru maupun di sekolah C. Ini yang disebut sebagai kena penyesuaian. Nah, ini mungkin dialami oleh Bapak Ibu. Awalnya bisa mendaftar, namun tiba-tiba ketika login lagi sudah dikatakan tidak ada formasi lagi. Nah, ini mungkin mengalami pergeseran. Sehingga sama juga seperti tadi, coba Bapak Ibu cari pengumuman hasil seleksi P3K guru tahun lalu sehingga bisa dipetakan berapa di Kabupaten Bapak Ibu yang lulus passing grade tahun lalu untuk jurusan yang sama. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kena penyesuaian, maka ini sudah tidak bisa lagi dilakukan solusi. Nah, kemudian penyebab yang ketiga, Bapak Ibu tidak mengalami penyebab 1 dan 2 tadi, tetapi status kepegawaian jenis PTK atau ijazah S1 tidak linear dengan mapel yang diampu di Dapodik. Nah, ini akan menjadi penyebab juga Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Nah, solusinya Bapak Ibu silakan lakukan kontrol data pada info GTK atau PTK Datadik. Nah, yang dicek nanti di sana apa? Status kepegawaian. Karena siapa tahu ada yang mengalami masalah seperti ini. Awalnya memang Bapak Ibu sudah S1 tetapi bekerja di sekolah sebagai tenaga honor sekolah. Ini sebagai tendik atau tenaga kependidikan.
Namun 1 tahun atau 2 tahun berikutnya, Bapak Ibu mulai diberikan jam untuk mengajar. Sehingga Bapak Ibu sudah harusnya terhitung menjadi guru pada saat itu, guru honor sekolah. Namun di Dapodik ini lupa diubah. Tenaga honor sekolah ini lupa diubah menjadi guru honor sekolah. Sehingga Bapak Ibu merasa ketika Bapak Ibu diberikan jam mengajar, maka Bapak Ibu saat itulah sudah mulai merasa sebagai guru, dihitung sebagai guru. Sehingga kalau misalnya 5 tahun lalu mengalami perubahan ini, maka sekarang kan sudah masuk P3. Tetapi kalau lupa mengubahnya di Dapodik, maka Bapak Ibu tetap akan terbaca sebagai tenaga honor sekolah, sehingga tidak bisa lanjut karena yang diseleksi sekarang ini kan guru. Untuk yang seperti ini, nah solusinya nanti silakan ubah Bapak Ibu. Ubah status kepegawaiannya menjadi guru honor sekolah. Nah, siapa yang mengubah? Silakan Bapak Ibu nanti lapor ke operator dinas pendidikan karena beliau yang mempunyai kewenangan, atau minta bantuan kepada operator sekolahnya untuk menyampaikan ke operator dinas pendidikan juga boleh. Kemudian yang kedua, jenis PTK. Nah, jangan sampai juga ini terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar di SD, misalnya ijazah S1-nya matematika. Nah, di SD Bapak Ibu diisi statusnya sebagai guru mapel. Karena di SD kan bukan guru mapel, tetapi guru kelas. Nah, harusnya guru kelas ini. Atau terbalik, Bapak Ibu mengajar di SMP, namun status jenis PTK-nya guru kelas. Nah, itu salah. Kemudian kalau ada yang mengalami seperti ini, siapa yang bisa mengubah jenis PTK-nya? Sama, operator dinas pendidikan. Kemudian yang ketiga, linearitas ijazah S1 dengan mapel yang terpetakan di Dapodik dan formasi yang ada. Misalnya begini, Bapak Ibu di suatu sekolah, ya, ijazah S1 Bapak Ibu adalah matematika, tetapi karena jam matematika sudah penuh, Bapak Ibu diberikan untuk mengampu jam seni budaya. Misalkan ini di SMP. Nah, tentu antara S1 matematika dengan bidang studi seni budaya ini tidak linier pada seleksi P3K tahun 2022 ini. Karena matematika itu liniernya di SD sebagai guru kelas, di SMP sebagai guru mapel matematika, di SMA sebagai guru mapel matematika atau SMK. Nah, kalau ini dibiarkan, maka Bapak Ibu tetap tidak akan bisa lanjut. Nah, bagaimana caranya biar bisa Bapak Ibu lanjut daftar? Ubah pemetaan jam mengajar di Dapodik, ya, minta tolong kepada operator Dapodik sekolahnya dan konsultasi juga dengan kepala sekolahnya biar diberikan jam mengajar matematika di Dapodiknya. Ya, biar terbaca kelinearitasan antara ijazah dengan mapel yang diampu Dapodik dan formasi yang tersedia. Ini juga sama untuk mapel-mapel yang lain. Nanti bisa Bapak Ibu cek linearitas ijazah S1 dengan formasi atau mapel yang boleh diampu. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Ya, Bapak Ibu ikuti terus ya. Ini saya akan perlihatkan cara ngecek linearitasnya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengecek kelinearitasan ijazah S1 Bapak Ibu dengan mapel yang boleh diambil atau formasi, Bapak Ibu bisa cek di sini di dokumen guru ASN P3K tahun 2022. Di sini ada di bagian ini, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik P3K tahun 2022. Nah, ini saya akan scroll. Saya akan coba perlihatkan. Nah, ini misalnya tadi saya contohkan matematika dengan seni budaya. Maka saya akan cari ya, judul suratnya dulu ya. Surat edaran Dirjen GTK tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Nah, ini tadi saya contohkan matematika mengajar seni budaya. Nah, saya akan cari matematika, pendidikan matematika ya. Ini biar cepat. Nah, pendidikan matematika di SD bisa sebagai guru kelas. Ini sebagai guru kelas. Di SD sudah tadi ya sebagai guru kelas. Di SMP sebagai guru matematika atau bidang studi, mata pelajaran yang boleh diambil. Kemudian di SMP untuk PSKGJ matematika juga sebagai guru matematika di SMP. Di SMA pun sama, matematika, hanya matematika yang bisa diambil. Nah, di SMK juga sama. Di SD ya sudah tadi sebagai guru kelas, tidak bisa mengampu seni budaya. Saya akan cari coba seni budaya.
Seni budaya, kita cek satu-satu Bapak Ibu. Ini adalah mapelnya, ya, bidang studinya. Di sini adalah ijazah S1-nya. Kalau kita cek seni budaya di bagian ini kan seni budaya semua, artinya ijazah S1 yang boleh mengampu seni budaya. Di sini tidak ada satupun yang berisi S1 atau pendidikan matematika. Tidak ada. Hanya seni, kemudian tari, sampai sini ya. Ya, teknologi pendidikan yang terakhir ini. Nah, ini yang boleh mengampu seni budaya. Kalau matematika tidak bisa, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab juga Bapak Ibu, sehingga perlu dilinearitaskan ijazah S1 Bapak Ibu dengan mapel yang diampu di Dapodik. Kemudian untuk mengontrol info GTK-nya, nah ini Bapak Ibu ketika mau masuk di info GTK, Bapak Ibu bisa klik login langsung ke GTK, bisa login menggunakan SSO. Untuk yang bagian atas ini langsung ke info GTK, yang di bawah ini ke PTK Datadik. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara masuknya. Nah, ini sedang maintenance ya, saya akan coba ke PTK Datadik. Karena kalau di info GTK nggak mau, di PTK Datadik coba. Mudah-mudahan mau. Nah, ini tinggal masukkan username Bapak Ibu. Silakan minta sama operator Dapodik sekolahnya. Kalau Bapak Ibu memang belum tahu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu mengecek nih di biodatanya. Di sini cek di status kepegawaiannya. Nah, ini sudah status kepegawaiannya honor daerah. Jenis PTK-nya sudah guru mapel karena ini memang mengajar di SMP. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya tadi adalah tugas ya, tugas atau mata pelajaran yang diampu. Oh, ini bisa cek di beban ajar. Nah, di sini beban ajar. Nah, ini adalah teman saya yang S1-nya pendidikan agama, ini sudah semuanya. Mapelnya mengampu mapel agama. Sehingga ini sudah bisa lanjut mendaftar. Kemudian yang keempat penyebabnya Bapak Ibu adalah status perpal ijazah. Ya, karena ada banyak ternyata yang mengalami belum melakukan perpal ijazah. Nah, seperti ini nanti tampilannya di akun SSCSN-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek di info GTK masing-masing. Cek di info GTK-nya, kalau muncul seperti ini, Anda belum melakukan perpal ijazah, maka Bapak Ibu harus segera lakukan perpal ijazah. Setelah melakukan perpal ijazah, minta tolong biar Dapodiknya disinkronkan. Sehingga Bapak Ibu harus menunggu lagi beberapa saat dan cek nanti secara berkala. Nah, kemudian untuk yang cara melakukan perpal ijazah, ini saya sudah pernah buatkan videonya, judulnya cara perpal ijazah di info GTK. Nah, itu bisa nanti disimak sebagai tutorial jika diperlukan. Kemudian ada yang sudah perpal namun belum selesai. Nah, Bapak Ibu sudah pernah melakukan perpal tapi belum selesai. Di sini di info GTK nanti Bapak Ibu cek di nomor 9 ada status perpal. Ini adalah contoh perpal yang sudah selesai. Statusnya sudah selesai dengan metode API. Nah, kalau misalnya statusnya di sini mungkin metode upload Bapak Ibu pakai, kemudian statusnya menunggu proses pemeriksaan, maka Bapak Ibu silakan minta tolong kepada operator dinas pendidikan untuk menyetujui biar status ini nanti berubah menjadi perpal selesai. Nah, ini Bapak Ibu perlu segera lakukan karena pendaftaran sudah tinggal menghitung hari lagi selesainya. Berikutnya, yang kelima, Bapak Ibu barangkali ada yang mengajar di sekolah lain. Ya, sekolah non-induk. Misalnya ada yang mengajar di PKBM, sekolah negeri, sekolah swasta. Ini Bapak Ibu mendapatkan jam yang banyak di sekolah non-induk. Ini juga akan bisa mengganggu Bapak Ibu. Karena ini akan terbaca nanti di Dapodik. Bapak Ibu dianggap nanti tidak efektif melaksanakan tugas di sekolah yang induknya karena sudah banyak mengambil jam di sekolah non induk. Nah, untuk sementara ini dihapus dulu. Nanti kalau sudah bisa mendaftar dan sudah lolos P3K kan Bapak Ibu bisa lagi mengajar di sana. Toh juga kalaupun dihapus, kalau misalnya memang diperlukan sekali Bapak Ibu untuk mengajar di sana kan masih bisa mengajar. Yang penting ini dulu solusi biar Bapak Ibu bisa mendaftar dulu diutamakan. Nah, hapus ya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melakukan perpal ijazah, sudah status
kepegawaian sudah, jenis PTK sudah, masih juga belum bisa mendaftar, maka Bapak Ibu lapor di helpdesk. Nah ini, ketika Bapak Ibu mendaftarkan muncul nih, ya, tombol bantuan. Nah ini tinggal diklik saja sehingga nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk melengkapi nama, kemudian email, judul pengaduan, isi pengaduan, kemudian nomor HP, asal provinsi. Ini diklik saja nanti muncul asal kabupaten. Kemudian mencentang ini lalu klik simpan. Nah, seperti itu saja untuk lapor ke tombol bantuan ini. Saya sudah buatkan tutorial di video sebelumnya. Silahkan cek di deskripsi pada video ini. Sekian video ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.